Pagi itu, langit Jakarta terlihat begitu cerah. Gedung kaca tempat Arga bekerja memantulkan cahaya matahari yang lembut, seperti menyambut para pekerja yang baru saja menapaki trotoar. Di balik kemeja rapi, dasi elegan, serta sepatu kulit hitam yang mengilap, berdirilah seorang direktur muda bernama Arga. Banyak orang melihatnya sebagai sosok ideal. Mapan, cerdas, tampan, dan memiliki masa depan cerah di usia yang baru menginjak 32 tahun. Namun, di balik layar kehidupan yang terlihat sempurna itu, ada sesuatu yang selalu menggelayuti pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah yang sudah ditentukan orang lain. Setiap keputusan yang ia buat seakan bukan miliknya sendiri. Ia menjalani hidup dengan skenario yang telah disusun sejak ia masih berkuliah, seolah dunia menuntutnya menjadi sosok yang tidak pernah ia pilih. Ketika memasuki ruang kerjanya yang luas, hening langsung menyergap. Ruangan itu selalu tampak terlalu sunyi dan terlalu rapi, seakan tidak memberi ruang sedikit pun bagi ketidaksempurnaan. Dinding putih, meja besar dari kayu mahal, rak buku yang tersusun simetris, dan aroma ruangan ber-AC yang tidak pernah berubah. Semua itu membuat Arga merasa seperti aktor utama dalam panggung yang bukan miliknya. Ia duduk, membuka laptop, namun pikirannya tidak fokus pada laporan yang menumpuk. Justru bayangan Clara muncul begitu jelas. Clara, wanita yang selama 2 tahun ini menjadi tunangannya. Wanita yang di mata banyak orang dianggap cocok mendampinginya. Cantik, sopan, cerdas, punya latar belakang keluarga terpandang. Hubungan mereka terlihat ideal. Tetapi bagi Arga, hubungan itu selalu terasa dingin. Terlalu banyak aturan, terlalu sedikit kehangatan. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Clara memegang tangannya dengan tulus, bukan sebagai formalitas. Setiap kali mereka bertemu, Clara lebih sibuk memeriksa jam tangannya daripada memperhatikan tatapan Arga. Ia tersenyum, namun senyumnya tidak pernah menyentuh mata. Arga memejamkan mata, mengembuskan napas panjang. Ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik bahwa ia tidak benar-benar mencintai Clara. Namun ia menutupinya selama ini. Semua demi menjaga pandangan keluarga, demi mempertahankan citra, demi memenuhi ekspektasi yang sejak lama membelenggu dirinya. Namun pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang terasa mengganjal, seperti firasat tentang sesuatu yang buruk. Dan benar saja. Tepat saat ia baru membuka laporan ketiga, pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya masuk dengan wajah yang terlihat ragu. Ia memegang sebuah amplop putih yang tampak mewah. Arga mengangguk, mempersilakannya masuk, dan menerima amplop itu. Setelah sekretarisnya pergi, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan Clara. Arga tidak terbiasa melihat tulisan tangan Clara, karena selama ini Clara selalu menggunakan pesan digital. Namun hari itu, Clara memilih cara paling klasik untuk menyampaikan sesuatu yang paling menyakitkan. Surat itu berisi keputusan Clara untuk membatalkan pertunangan mereka. Ia menulis bahwa mereka tidak cocok. Ia menulis bahwa Arga terlalu sibuk dan terlalu kaku. Ia mengatakan ia membutuhkan ruang, waktu, dan seseorang yang lebih mengerti dirinya. Kalimat terakhir membuat dada Arga serasa diremas. Clara mengaku telah dekat dengan pria lain. Arga mematung. Seolah waktu berhenti. Ia membaca surat itu berulang kali, tetapi rasanya tidak ada satupun kalimat yang bisa ia cerna dengan utuh. Dadanya terasa panas, tenggorokannya tercekat, dan hawa ruangan seketika berubah menjadi sesak. Ia tidak tahu bagian mana yang paling menyakitkan. Apakah karena Clara meninggalkannya, atau karena ia kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ia miliki. Ia menatap jendela besar di ruangannya. Dari lantai 22, ia bisa melihat jalan yang sibuk. Orang lalu lalang, kendaraan berdesakan, suara klakson samar menerobos kaca ruangan. Dunia berjalan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang runtuh tanpa suara. Arga bersandar di kursi, menatap langit yang tidak lagi cerah di matanya. Ada rasa kehilangan yang aneh. Ia bukan hanya kehilangan tunangan. Ia kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini dipaksa menyatu dengan kehidupan yang tidak ia pilih. Kini, beban itu seperti dilepaskan, namun dengan cara yang sangat menyakitkan. Siang hari itu, Arga menutup semua jadwal rapat tanpa memberikan alasan panjang. Ia berjalan keluar dari gedung dengan langkah berat. Angin kota menyentuh wajahnya, tetapi tidak membuatnya lebih tenang. Dalam perjalanan menuju parkiran,
Ia melihat seorang tukang parkir parubaya mengatur kendaraan dengan siulan santai. Wajahnya lelah, namun terlihat tenang. Ia bekerja di bawah terik matahari, tetapi tampak lebih bebas daripada Arga. Arga berhenti sejenak. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia memandangi pria itu cukup lama hingga pria tersebut balas menatap. Pria itu tersenyum ramah. Arga mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Di dalam mobil, ia memejamkan mata. Bayangan hidup mewah, rapat yang tak berujung, rumah besar yang sepi, hubungan yang hambar, semuanya berputar seperti cuplikan film yang pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin melarikan diri. Bukan dari masalah, tetapi dari dirinya sendiri yang selama ini terjebak dalam sangkar emas. Hari itu, Arga pulang bukan sebagai direktur muda yang disegani. Ia pulang sebagai pria yang terluka dan bingung tentang arah hidupnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah keinginan untuk melihat dunia yang berbeda. Dunia yang tidak pernah ia sentuh. Dunia yang lebih nyata daripada dinding kaca kantornya. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang lahir dari rasa kehilangan hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Dan Arga belum tahu kemana langkah itu akan membawanya. Yang ia rasakan hanya kekosongan, seolah dunia yang kemarin ia kenal tiba-tiba kehilangan warna. Dalam perjalanan pulang, ia menyetir tanpa arah pasti, membiarkan roda mobil bergerak mengikuti pikirannya yang kacau. Ketika lampu merah menyala di perempatan, Arga menghentikan mobilnya. Ia memandang keluar jendela, memperhatikan para pengendara motor yang berdesakan. Mereka tampak lelah, namun tetap tertawa, bercanda dengan teman mereka di sebelah. Di pinggir jalan, seorang ibu penjual gorengan mengibas minyak panas dengan wajah berkeringat. Meski hidup berat, wanita itu tetap tersenyum kepada pelanggannya yang membeli dengan uang pas. Arga menghela napas panjang. Mengapa kehidupan yang sederhana tampak lebih jujur dibanding hidupnya yang bergelimang fasilitas? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga mobilnya berhenti di depan rumah besar yang sunyi. Rumah itu megah dari luar, tetapi terasa kosong dari dalam. Ia duduk di ruang tamu, memandangi meja tempat cincin pertunangannya dulu diletakkan. 2 tahun perjalanan bersama Clara melintas kembali. Pertengkaran kecil yang tak pernah benar-benar selesai, percakapan singkat yang seolah dikendalikan aturan sosial, senyum Clara yang hangat di awal hubungan, lalu perlahan menjadi formal seperti senyum dalam sesi foto kantor. Arga teringat 2 minggu lalu, saat Clara berkata bahwa ia sedang lelah. Clara memintanya memberi lebih banyak perhatian. Namun ketika Arga berusaha meluangkan waktu, Clara justru sibuk sendiri. Saat itu Arga merasa kesal, tetapi kini ia mengerti. Clara mungkin sudah jauh sebelum dirinya sadar. Telepon berdering, memecah keheningan ruang tamu. Nama Clara muncul di layar. Arga menatapnya lama. Ia merasa pesannya sudah cukup jelas melalui surat. Namun entah kenapa, ia tetap mengangkat panggilan itu. Suara Clara terdengar datar. Ia meminta maaf, namun bukan maaf yang penuh penyesalan. Lebih terdengar seperti formalitas. Clara mengucapkan bahwa keputusannya final, dan ia berharap Arga tidak membuat masalah. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sedang mencoba menjalani hubungan baru. Dada Arga seperti diremas lagi. Ia menggigit bibir, berusaha menahan amarah yang terus naik. Namun sebelum ia sempat merespons, suara seorang pria terdengar samar di latar belakang suara Clara. Suara itu memanggil nama Clara dengan nada manja. Clara kaget dan langsung menutup telepon tanpa penjelasan. Arga mematung. Telinganya berdenging. Dunia seolah memudar di sekelilingnya. Ia bangkit dengan langkah limbung menuju dapur, mengambil segelas air, dan meminumnya perlahan. Namun air itu terasa hambar. Sejak kapan hatinya kehilangan rasa? Ia menatap bayangannya di kaca lemari es. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Pada malam itu juga, Arga mengambil keputusan yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Ia meraih tas ransel hitam yang lama tidak ia gunakan. Memasukkan beberapa helai pakaian biasa, mengeluarkan dompet, dan menambahkan topi yang sudah cukup lusuh. Tidak masuk akal, tetapi ia tidak memikirkannya lebih jauh. Ia hanya ingin keluar dari kehidupan yang menuntut kesempurnaan. Ia menatap cincin pertunangannya untuk terakhir kali. Cincin itu masih mengkilap, tetapi tidak memiliki arti lagi. Dengan napas panjang,
Ia meletakkannya kembali ke meja. Kemudian ia keluar dari rumah dengan langkah cepat sebelum dirinya berubah pikiran. Malam kota begitu ramai ketika Arga tiba di kawasan kuliner tempat ia biasa makan bersama rekan kerjanya. Deretan gerobak makanan memadati sisi jalan. Orang berlalu lalang, suara pedagang memanggil pelanggan, dan aroma masakan menggoda ke udara. Namun matanya tertuju pada satu hal. Sebuah area parkir kecil di samping deretan warung makan. Ada seorang tukang parkir tua di sana. Arga mendekati pria itu dan menyapanya. Lelaki tua itu menyambut dengan senyum ramah yang sama seperti siang tadi ketika Arga memperhatikannya. Nama lelaki itu adalah Pak Giono. Arga tak langsung menyatakan keinginannya. Ia hanya bertanya bagaimana kehidupan seorang tukang parkir. Pak Giono menjawab dengan santai bahwa hidupnya tidak kaya, tetapi ia merasa cukup. Ia mengatakan bahwa bekerja di bawah langit lebih menenangkan daripada bekerja di dalam gedung megah. Arga mendengarkannya lekat-lekat, seolah setiap kalimat dari pria tua itu memukul kesadarannya. Setelah beberapa menit, Arga akhirnya mengungkapkan niatnya. Ia ingin bekerja di tempat itu, membantu menjaga parkir. Pak Giono awalnya tertawa kecil, mengira Arga bercanda. Namun setelah melihat keseriusan di wajah Arga, tawa itu hilang. Ia terdiam, menatap Arga dengan raut bingung. Tanpa pertanyaan panjang, Pak Giono akhirnya mengangguk. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Arga. Ia hanya melihat seorang pemuda yang mungkin sedang tersesat dalam hidup dan butuh tempat bernaung sementara. Keputusan itu tidak membuat Arga merasa lega, namun ia merasakan sesuatu yang lama hilang dari dirinya. Sebuah kesempatan untuk bernapas sebagai manusia biasa. Di antara gemerlap lampu malam kota dan suara pedagang kaki lima, Arga berdiri di sudut area parkir, memegang peluit kecil yang diberikan oleh Pak Giono. Ia menatap jalanan yang sibuk, merasakan hembusan angin malam yang membawa aroma nasi goreng dan kopi sachet. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun justru ketidakpastian itulah yang membuatnya merasa kembali hidup. Meski dengan cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah beberapa jam berdiri di area parkir bersama Pak Giono, tubuh Arga mulai merasa pegal. Udara malam memang sejuk, tetapi jalanan padat dan kendaraan yang datang silih berganti membuatnya harus terus bergerak. Ia belajar memberi kode tangan, meniup peluit kecil, dan mengatur kendaraan agar tidak saling menghalangi. Setiap kali pengendara memberikan uang parkir, Arga menerima dengan sopan, lalu menyerahkannya kepada Pak Giono yang bertugas menghitung. Saat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam, kerumunan mulai berkurang. Arga bersandar pada tiang besi, mengusap keringat yang menempel di pelipisnya. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana ia bisa berada di tempat seperti ini. Tadi pagi ia duduk di ruangan besar dengan pendingin udara yang selalu stabil, sementara malam ini ia berada di bawah lampu jalan yang berkelip lemah, dengan suara bising jalanan menggantikan keheningan ruang kerja mewahnya. Pak Giono menepuk bahunya sambil tersenyum. Pria tua itu berkata bahwa untuk pemula, Arga cukup cepat belajar. Ia juga mengatakan bahwa pekerjaan ini bukan hanya soal menjaga kendaraan, tetapi juga soal meredam emosi orang-orang yang sedang lelah sehabis bekerja. Arga mendengarkan dengan saksama, merasa seperti siswa yang sedang belajar memahami dunia yang selama ini jauh darinya. Perhatiannya kemudian tertarik pada sebuah warung makan yang masih ramai meski waktu sudah larut. Warung itu memiliki papan sederhana bertuliskan Warteg Harapan. Dari dalam warung, terdengar suara gelak tawa beberapa pembeli dan dentingan piring yang beradu. Namun ada satu sosok yang paling mencuri perhatiannya. Seorang wanita muda sedang mengelap meja. Rambutnya disembunyikan rapi di balik hijab yang sederhana. Wajahnya bersih tanpa make-up mencolok. Gerakannya cekatan namun lembut, dan tidak ada sedikit pun keluhan meski pelanggan datang silih berganti. Setiap kali ada yang membayar, ia tersenyum tulus. Senyum itu menciptakan suasana hangat di tengah hiruk-pikuk kawasan kuliner malam. Arga terpaku sejenak. Wanita itu terlihat begitu berbeda dengan orang-orang yang ia kenal di dunia kerjanya. Tidak ada sikap dibuat-buat, tidak ada kesan memaksakan keanggunan. Ia tampak hidup, nyata, dan sangat manusiawi. Namun Arga belum tahu siapa dirinya. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kali dalam waktu lama, hatinya merasa tenang ketika melihat seseorang. Pak Giono yang menyadari tatapan Arga tertawa pelan. Ia menyebut bahwa nama wanita itu adalah Naya.
Ia mengelola warteg itu seorang diri sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu. Ayahnya sakit-sakitan, jadi Naya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Meski hidup sederhana, ia jarang sekali terlihat murung. Warteg itu adalah mata pencahariannya, rumahnya, dan tempat ia berjuang menjalani kehidupan yang naik turun. Arga diam mendengarnya. Ada rasa kagum yang perlahan tumbuh. Ia merasa malu, karena selama ini ia menghabiskan hidup di balik meja kerja dengan gaji besar, sementara ada orang seperti Naya yang bekerja jauh lebih keras untuk sekadar bertahan. Kehidupan yang ia jalani ternyata tidak pernah benar membuatnya melihat kenyataan yang ada di luar tembok kaca kantornya. Ketika warung sudah sepi pelanggan, Naya keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia menghampiri Arga dan Pak Giono dengan langkah ringan. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa ini adalah sedikit rezeki dari usahanya. Pak Giono menerimanya sambil berterima kasih. Arga sempat terdiam, merasa sungkan, tetapi Naya tersenyum sambil berkata bahwa tidak apa, ini hanya teh hangat untuk menemani malam. Arga merasakan sesuatu yang aneh ketika mengambil gelas itu. Bukan karena teh hangatnya, tetapi karena kebaikan kecil yang jarang ia temui di lingkaran hidupnya. Orang-orang di sekitarnya biasanya memberi sesuatu dengan maksud tertentu. Namun Naya memberi tanpa syarat. Tanpa melihat jabatan, tanpa menilai dari penampilan. Ia memberi karena hatinya ingin memberi. Sambil meminum teh, Arga bertanya bagaimana warteg itu bisa tetap ramai meski banyak warung lain berdiri di sekitar. Naya tersenyum sambil berkata bahwa ia hanya berusaha jujur pada makanan yang ia buat. Ia memasak dengan niat baik sejak subuh, memilih bahan yang tidak mahal namun segar, dan selalu memastikan pelanggan pulang dengan rasa puas. Ia percaya bahwa makanan membawa doa. Jika ia memasak dengan hati yang buruk, rasa makanan tidak akan menipu. Arga mendengarkannya seperti sedang membaca buku kehidupan yang tidak pernah ia kenal. Setiap kalimat Naya membawa makna yang membuat hatinya bergerak. Betapa jauhnya kehidupannya selama ini dari kebenaran yang sederhana seperti itu. Namun percakapan itu tidak berlangsung lama. Suara klakson keras dari sebuah mobil mencuri perhatian mereka. Seorang pengendara marah karena merasa motornya tergores oleh pengendara lain. Suasana memanas. Kedua pria itu saling mendorong dan mulai berteriak. Arga yang baru sehari belajar bekerja di area parkir langsung panik. Ia ingin melerai, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Giono melangkah cepat ke arah mereka, mencoba menenangkan dengan suara rendah. Namun salah satu dari mereka justru mendorong Pak Giono hingga hampir terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Arga maju. Ia menahan bahu pria itu sambil berkata dengan tegas agar tidak menyentuh orang tua sembarangan. Suasananya berubah. Kedua pria yang bertengkar terkejut melihat Arga yang berwajah tenang namun jelas menahan amarah. Beberapa menit kemudian, keributan mereda. Pengendara itu akhirnya pergi setelah Arga berbicara dengan nada yang lebih tegas namun tetap menahan diri. Setelah mereka pergi, Arga membantu Pak Giono berdiri. Naya yang melihat kejadian itu menatap Arga dengan ekspresi yang sulit ia jelaskan. Ada rasa terkejut, rasa kagum, dan mungkin sedikit kekhawatiran. Malam itu, ketika semuanya kembali tenang, Arga menyadari sesuatu. Hidup yang ia jalani di bawah langit malam, bersama orang-orang asing yang kini mulai terasa akrab, membuatnya merasakan detak jantung yang berbeda. Ada risiko, ada kekacauan, tetapi juga ada kehangatan yang tidak pernah ia temukan di balik meja direktur. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia jalani ketika masih duduk angkuh di ruang direktur lantai 22. Pagi berikutnya, Arga kembali ke kawasan kuliner sebelum matahari benar-benar naik. Udara masih dingin, warung-warung belum sepenuhnya buka, dan hanya beberapa pedagang yang terlihat mempersiapkan dagangan. Ia berdiri di tengah area parkir yang masih kosong, memandangi jalanan sambil menghirup aroma pagi yang bercampur dengan bau minyak sisa malam tadi. Pak Giono datang tak lama kemudian. Meski tubuhnya renta, langkahnya tetap mantap. Ia membawa termos kecil dan 2 gelas plastik. Ketika melihat Arga sudah lebih dulu datang, pria tua itu tersenyum lebar. Ia berkata bahwa tidak banyak anak muda yang mau datang sepagi itu untuk menjaga parkir. Arga tertawa kecil, seolah dirinya benar-benar bagian dari pekerjaan itu. Sambil minum teh hangat dari termos Pak Giono, Arga melihat Naya membuka pintu wartegnya. Ia mengenakan apron yang sederhana namun bersih. Gerakannya cekatan,
seperti seseorang yang telah terbiasa bekerja dengan ritme cepat sejak pagi buta. Naya memindahkan beberapa bahan masakan dari motor bebek tua ke dapur kecil wartegnya. Kantong-kantong berisi sayuran segar, ayam, dan bumbu dapur terlihat bertumpuk. Ketika mata mereka berpapasan, Naya tersenyum pelan sambil mengangguk. Ada sesuatu pada senyum itu yang membuat dada Arga terasa ringan. Ia tidak membalas terlalu banyak, hanya sekadar mengangguk canggung. Namun dalam hati, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hari itu, pelanggan mulai datang lebih awal. Beberapa pekerja kantor yang berangkat pagi mampir untuk sarapan. Warteg Naya dipenuhi suara piring, sendok, dan percakapan ringan yang menciptakan suasana akrab. Dari kejauhan, Arga melihat bagaimana Naya melayani setiap pelanggan dengan sabar. Ketika ada yang komplain karena nasi kurang hangat, ia meminta maaf dan menggantinya tanpa keluhan. Ketika ada yang memuji sambal buatannya, pipinya memerah seperti anak kecil yang dipuji guru. Arga terpaku. Sulit baginya membayangkan seseorang dalam posisinya dulu mampu melayani orang lain dengan kesabaran seperti itu. Dunia kantor penuh persaingan, penuh kata keras, penuh tekanan. Berbeda jauh dengan dunia kecil warteg yang tampak sederhana, namun begitu tulus. Namun pagi itu tidak berjalan sepenuhnya tenang. Di antara kerumunan pelanggan yang mulai datang silih berganti, muncul seorang lelaki muda dengan wajah masam. Ia adalah pemasok bahan makanan langganan Naya, bernama Randi. Lelaki itu bersikap tidak sopan, membanting karung beras ke meja sambil menuntut pembayaran lebih cepat. Suaranya lantang, seakan ingin membuat semua orang mendengar. Naya mencoba menenangkannya, namun lelaki itu semakin kasar. Ia berkata bahwa Naya terlalu lambat membayar, padahal sebenarnya warteg itu selalu membayar tepat waktu. Hanya bulan ini Naya terlambat 2 hari karena ayahnya jatuh sakit dan membutuhkan biaya tambahan. Arga yang sedang mengatur motor di dekat pintu warteg mendengar perdebatan itu. Ia menoleh dan melihat ekspresi Naya berubah cemas. Meski ia mencoba tersenyum, ketegangan tidak bisa disembunyikan. Ketika Randi mulai membesarkan suara dan membentak Naya, Arga tidak bisa tinggal diam. Ia berjalan masuk ke teras warteg, mendekati mereka. Langkahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan. Randi menatap Arga dari ujung rambut hingga kaki, lalu terkekeh meremehkan. Ia memanggil Arga dengan sebutan yang merendahkan, menganggapnya hanya tukang parkir yang ikut campur urusan orang lain. Naya memandang Arga dengan raut khawatir, takut masalah akan semakin besar. Namun Arga tetap berdiri tegak. Ia tidak membalas penghinaan Randi dengan suara keras. Sebaliknya, ia berbicara perlahan dengan nada yang tenang namun penuh tekanan. Arga berkata bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk membentak seorang wanita yang sedang berusaha bekerja keras menjalani hidup. Ia menyarankan agar Randi menurunkan nada bicara dan memberikan waktu beberapa hari bagi Naya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Beberapa pelanggan menoleh. Randi terdiam sejenak, memandang Arga seperti ingin mencari celah untuk menyerang. Namun sorot mata Arga tajam. Bukan sorot mata seorang tukang parkir biasa, melainkan sorot mata seseorang yang terbiasa memegang kendali. Sorot mata direktur yang lama ia pendam tanpa ia sadari. Akhirnya, Randi mengumpat pelan lalu menyeret kakinya pergi. Pintu warteg kembali berderit. Pelanggan mulai kembali pada makanan mereka, namun suasana masih terasa tegang. Naya memandang Arga dengan tatapan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada terima kasih, ada keterkejutan, ada rasa bingung. Ia mendekat, lalu berkata bahwa Arga seharusnya tidak mengambil risiko. Ketika ia berbicara, suaranya sedikit bergetar. Arga tersenyum kecil. Ia menjawab bahwa ia hanya tidak suka melihat orang memperlakukan wanita dengan buruk. Kata-kata itu sederhana, namun membuat Naya menunduk untuk menyembunyikan perasaan yang muncul tiba-tiba. Setelah kejadian itu, Arga kembali bekerja mengatur kendaraan. Namun pikirannya tidak lagi fokus pada alur keluar masuk motor. Ia memandangi pintu warteg yang semi terbuka, tempat ia melihat sekilas bayangan Naya sibuk memasak sambil beberapa kali melirik ke arah luar, seakan memastikan bahwa Arga baik-baik saja. Ketika siang tiba dan pelanggan mulai berkurang, Naya keluar membawa sepiring makanan. Ia meletakkannya di atas meja kecil dekat area parkir dan berkata bahwa ia membuatnya khusus untuk Arga sebagai ucapan terima kasih. Arga ingin menolak karena merasa sungkan, tetapi Naya berkata dengan lembut bahwa ia tidak meminta apapun sebagai balasan. Arga akhirnya menerima hidangan itu.
nasi hangat, ayam kecap, sayur bening yang aroma rempahnya menyebar. Ketika ia menyuapkan suapan pertama, Arga terdiam. Rasanya sederhana, tetapi hatinya terasa disentuh. Ada sesuatu dalam kehangatan makanan itu yang tidak pernah ia rasakan dari hidangan restoran mahal. Hari itu, Arga makan sambil sesekali bertukar pandang dengan Naya. Tidak ada yang mereka ucapkan secara langsung. Namun ada sesuatu yang perlahan tumbuh dari keheningan sederhana itu. Saat sore mulai turun dan lampu jalan menyala perlahan, Arga menyadari bahwa dalam hanya 2 hari hidupnya berubah arah begitu drastis. Dari dunia yang serba mewah menuju dunia para pejuang kehidupan. Dan di tengah dunia baru itu, hadir seorang wanita bernama Naya yang menyalakan cahaya baru dalam hidupnya. Arga tidak tahu kemana semua ini akan membawanya. Namun ia merasakan sebuah tarikan yang tidak dapat ia abaikan lagi. Sebuah tarikan menuju kehidupan yang lebih jujur. Sebuah tarikan yang membuatnya tidak ingin kembali pada hidup lamanya. Arga tidak menyadari bahwa di balik senyum lembut Naya, ada bayang-bayang masalah yang perlahan mendekat, menunggu saat untuk menguji ketulusan langkahnya di dunia baru ini. Keesokan harinya, Arga kembali datang lebih pagi dari biasanya. Ia merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang tidak jelas bentuknya, tetapi sangat jelas arahnya. Kawasan kuliner itu masih sepi. Hanya ada suara sapu lidi dari beberapa pedagang yang membersihkan area depan lapak masing-masing. Pak Giono belum datang, namun pintu warteg Naya sudah sedikit terbuka. Arga melangkah mendekat, hanya untuk melihat Naya duduk di salah satu bangku dengan wajah pucat. Rambut yang disembunyikan di balik hijabnya tampak berantakan di tepi kain. Tangannya menggenggam ponsel dengan kuat, seperti sedang menahan sesuatu yang hampir pecah. Arga berhenti beberapa langkah. Ia tidak ingin membuat Naya merasa terganggu, namun sesuatu pada raut wajah Naya membuatnya bertanya apakah ia baik-baik saja. Naya sempat terkejut melihat Arga, lalu buru-buru menyeka sudut matanya. Ia tersenyum, meski senyum itu hanya sekilas dan tidak sampai pada matanya. Ia mengatakan semuanya baik. Namun suara Naya bergetar halus. Bagi orang biasa mungkin tidak terdengar, tetapi telinga Arga menangkap setiap retakan kecil dalam nada itu. Naya kemudian bangkit, berusaha kembali bekerja seperti biasa. Ia mengambil pisau dan mulai memotong sayuran, tetapi tangannya sedikit gemetar. Beberapa lembar kol jatuh ke lantai. Ia memungutnya sambil meminta maaf, seolah-olah ia melakukan kesalahan besar. Arga menatapnya dari luar, merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang berat sedang Naya sembunyikan, namun Arga tidak berani memaksa bertanya. Ia tahu batas. Ia tahu bahwa pria baru yang muncul begitu saja di hidup seseorang tidak punya hak menggali luka yang belum siap dibuka. Jam berjalan lambat. Pelanggan mulai berdatangan. Naya kembali menjadi sosok cekatan yang ramah. Ia melayani dengan senyum yang tampak sempurna. Namun setiap kali ia balik badan, ada sorot mata yang mirip seperti seseorang yang berusaha menahan napas terlalu lama. Ketika siang tiba, Arga mengambil waktu sebentar untuk minum. Saat itulah Naya datang membawa segelas es teh seperti biasa. Namun kali ini ia tidak tersenyum. Ia menaruh gelas itu, lalu duduk di kursi sebelah Arga meski hanya sebentar. Ia berkata bahwa ayahnya kembali masuk rumah sakit sejak subuh tadi. Tekanan darah ayahnya tiba-tiba turun drastis dan harus dirawat. Naya ingin pergi, tetapi ia tidak bisa meninggalkan warteg terlalu lama. Tidak ada yang mengurusnya jika ia pergi. Tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Arga mendengarkan tanpa memotong. Naya kemudian menambahkan bahwa biaya rumah sakit meningkat dan pemasok seperti Randi mulai menekan karena pembayaran terlambat. Suaranya semakin pelan, seakan ia berusaha agar tidak terdengar rapuh. Arga merasakan sesuatu menegang di dadanya. Ia ingin menawarkan bantuan. Ia ingin mengatakan bahwa ia bisa membayar biaya dokter, bahkan membeli obat untuk ayah Naya. Namun ia teringat perannya. Di mata Naya, ia hanyalah tukang parkir yang baru bekerja 2 hari. Jika ia menawarkan uang, tentu akan ada pertanyaan. Bagaimana bisa seorang tukang parkir memiliki uang sebanyak itu? Identitasnya akan terbongkar. Naya akan tahu bahwa ia berbohong. Dan mungkin Naya akan menjauhinya. Sebelum Arga sempat berbicara, suara keras datang dari depan warteg. Randi kembali. Wajahnya sudah kesal sejak turun dari motor. Ia membawa karung cabai dan beberapa dus bahan makanan. Dengan kasar ia menjatuhkan semuanya ke lantai teras warteg.
Beberapa cabai merah jatuh dan berguling hingga ke kaki Arga. Naya melangkah maju, berusaha tenang. Ia meminta waktu 2 hari lagi untuk melunasi semuanya. Namun Randi tidak mau mendengar. Ia menggebrak meja, membuat pelanggan yang sedang makan terkejut. Suaranya keras, menyebut Naya tidak profesional, menyebut usaha kecil seperti warteg memang selalu menyusahkan. Arga merasakan amarah naik ke tenggorokannya. Namun ia menahan diri. Ia tahu jika ia kembali ikut campur, Randi mungkin akan semakin menjadi. Namun ketika Naya mulai memucat, saat Randi mendekat dengan nada mengancam, Arga kehilangan semua kesabarannya. Ia berdiri, menatap Randi dengan pandangan yang membuat lelaki itu terhenti untuk sesaat. Arga tidak berteriak. Ia hanya berkata bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan wanita seperti itu. Nada Arga rendah namun dingin seperti baja. Randi menantang, mencoba mendekat. Tetapi ada sesuatu dalam cara Arga berdiri yang membuatnya ragu. Sorot mata Randi berubah gelisah. Ia mengumpat, lalu pergi sambil menendang karung cabai yang berserakan. Suara deru motornya membelah suasana tegang yang belum hilang dari teras warteg. Setelah pria itu pergi, Naya menghela napas panjang, seakan udara di sekelilingnya ikut menekan dadanya. Ia mengucapkan terima kasih pada Arga, tetapi kali ini suaranya benar-benar lemah. Arga ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak keluar. Ia hanya melihat Naya menunduk, jari-jarinya meremas apron, wajahnya menahan beban yang terlalu banyak untuk ditanggung sendirian. Di tengah hiruk-pikuk siang itu, Arga menyadari sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Bukan sekadar rasa iba, bukan sekadar simpati, tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam. Ia ingin melindungi Naya. Ia ingin berada di sisinya. Dan itu bukan hanya keinginan. Itu adalah kebutuhan. Sementara Naya kembali ke dapur dengan langkah pelan, Arga berdiri di depan warteg, memandangi papan bertuliskan Warteg Harapan. Dalam hatinya, ia bertanya pelan, harapan seperti apa yang sedang dicari Naya? Dan mengapa rasanya ia ingin menjadi bagian dari harapan itu? Meski ia sendiri sedang bersembunyi dari hidup yang pernah ia jalani. Sore itu, Arga berdiri cukup lama di depan warteg setelah Naya masuk kembali ke dapur. Angin sore membawa aroma rempah, suara sendok beradu dengan wajan, dan riuh pelan pelanggan yang masih menikmati makanan. Namun telinga Arga hanya fokus pada suara hati yang semakin keras memanggil. Selama 2 hari terakhir, dunia di sekitarnya berubah menjadi lebih sederhana tetapi juga lebih jujur. Dan kini, melihat Naya menanggung beban berat sendirian, Arga merasakan sesuatu yang menyesak dada. Ia ingin membantu, tetapi ia terjebak di antara 2 kehidupan. Yang satu membuatnya bebas, yang satu membuatnya terikat. Ketika matahari hampir sepenuhnya tenggelam, Pak Giono menghampiri Arga. Pria tua itu menatapnya dari samping, lalu bertanya apakah Arga merasa baik-baik saja. Tatapan Arga tampak terlalu dalam untuk seseorang yang hanya bekerja menjaga parkir. Mata itu menyimpan sesuatu. Sesuatu yang Pak Giono lihat, tetapi tidak ia ungkap. Arga hanya tersenyum kecil. Ia berkata bahwa ia hanya sedang memikirkan banyak hal. Pak Giono tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, setiap orang datang dengan beban masing-masing. Termasuk pemuda yang tiba-tiba muncul 2 hari lalu dengan pakaian lusuh tetapi bahasa tubuh seorang laki-laki yang pernah terbiasa memimpin. Malam semakin larut ketika kerumunan pelanggan berkurang. Lampu neon warteg berkelip pelan, dan Naya akhirnya keluar sambil membawa kantong plastik berisi sampah dapur. Arga yang sedang menyapu area parkir mendekat, menawarkan bantuan. Naya menggeleng lembut, tetapi Arga tetap mengambil sebagian kantong itu tanpa meminta izin lebih lanjut. Naya tidak membantah. Mungkin karena ia terlalu lelah untuk menolak. Saat mereka berjalan menuju tempat pembuangan, Naya berkata dengan suara pelan bahwa ayahnya akan diinapkan beberapa hari di rumah sakit. Biayanya cukup besar. Ia mengatakan hal itu tanpa drama, tanpa nada memohon, hanya sebagai kenyataan pahit yang harus ia terima. Arga menggenggam bibir bawahnya. Ada begitu banyak kalimat ingin ia ucapkan, tetapi semua terasa salah. Mereka berjalan kembali ke warteg dalam diam. Namun di tengah langkah itu, suara klakson panjang terdengar dari arah jalan besar. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan kawasan kuliner. Pintu terbuka, dan seorang pria bersetelan rapi keluar sambil melihat ke sekeliling. Arga langsung tegang.
Pria itu adalah Justin, salah satu kepala divisi di perusahaan tempat Arga bekerja. Seorang bawahan yang sering berada di ruangan rapat bersamanya. Wajah Justin terlihat kebingungan, seperti sedang mencari seseorang. Dan ketika pandangan mereka akhirnya bertemu, Arga merasakan darahnya berhenti mengalir. Justin tampak terkejut. Sangat terkejut. Ia memandang Arga dari atas kepala hingga kaki, memastikan bahwa yang ia lihat adalah benar. Dan ketika ia yakin, wajahnya langsung berubah menjadi campuran antara panik dan tidak percaya. Arga berusaha mengirim tanda dengan mata agar Justin diam. Namun itu sudah terlambat. Justin memanggilnya, pakai nama lengkap. Sebutan yang tidak pernah digunakan siapapun di tempat itu. Naya yang berdiri tidak jauh menoleh. Wajahnya bingung. Pak Giono memandang Arga dengan sorot penasaran. Para pedagang sekitar ikut memperhatikan. Arga tersenyum kaku, melangkah cepat mendekati Justin sebelum situasi memburuk. Ia berdiri di antara Justin dan orang-orang yang sedang menonton, berusaha menutupi percakapan. Justin langsung bertanya apa yang Arga lakukan di tempat seperti ini. Mengapa ia berpakaian lusuh? Mengapa ia bekerja sebagai tukang parkir? Apakah perusahaan sedang dalam masalah sehingga direktur mereka sampai melakukan hal gila seperti ini? Setiap pertanyaan itu menampar harga diri Arga. Namun lebih dari itu, pertanyaan-pertanyaan itu mengancam kehidupan kecil yang baru saja memberi Arga ruang untuk bernapas. Arga menarik napas panjang dan memohon agar Justin menurunkan suara. Namun Justin semakin panik. Ia mengira Arga mengalami gangguan mental akibat putus dari Clara. Ia tidak tahu bahwa Clara meninggalkan Arga untuk pria lain. Justin hanya tahu bahwa direktur muda mereka tiba-tiba menghilang dari kantor. Ketegangan semakin tidak terkendali ketika suara langkah kaki mendekat pelan dari belakang. Naya. Wajahnya bingung, namun sorot matanya penuh kecemasan. Ia memanggil Arga dengan suara pelan, bertanya apakah ia baik-baik saja. Justin terdiam. Ia memandang Naya, lalu kembali memandang Arga. Dan seketika ia memahami sesuatu. Bukan seluruhnya, tetapi cukup untuk membuatnya berhenti berbicara sembarangan. Arga berbalik, tatapannya bertemu dengan mata Naya. Dalam diam itu, Naya menunggu penjelasan, meski ia tidak mengucapkannya. Arga menelan ludah. Dunia yang ia sembunyikan mulai retak. Retakannya kecil, tetapi cukup untuk membuat udara di sekelilingnya menjadi berat. Ia akhirnya berkata kepada Justin bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Bukan sekarang. Bukan di depan orang lain. Justin ingin memaksa, namun Arga menatapnya dengan cara yang membuat Justin memilih mundur. Justin pamit dengan tergesa. Mobilnya melaju pergi, meninggalkan kepulan debu yang langsung disapu angin malam. Setelah kepergian Justin, keheningan terasa menekan. Naya berdiri di ambang warteg, memandang Arga dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan benci, bukan marah, tetapi curiga. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa orang di depannya mungkin menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Arga membuka mulut, ingin menjelaskan. Namun kata-kata tidak keluar. Ia takut. Ia ragu. Ia belum siap. Dan ketidakmampuan itu membuat Naya menarik diri. Ia berkata ia harus menyiapkan makanan untuk besok, lalu melangkah masuk tanpa menunggu respons Arga. Arga tetap berdiri di tempat. Angin malam terasa lebih dingin. Lampu warteg perlahan dipadamkan satu persatu. Dan ketika pintu kayu warteg ditutup, Arga merasakan seperti sebuah dinding dibangun di antara mereka. Dinding yang ia ciptakan sendiri dengan kebohongan yang ia pikir tidak akan pernah menyakiti siapapun. Namun kini, dinding itu mulai tumbuh retakan yang bisa sewaktu-waktu runtuh. Dan Arga tidak bisa menahannya lagi. Malam itu, setelah pintu warteg tertutup rapat, Arga tetap berdiri di luar, seperti seseorang yang kehilangan arah. Cahaya lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak lebih panjang, lebih kurus, dan jauh dari sosok direktur muda yang biasa tampil tegap dan percaya diri. Semua itu membuat dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengetuk pintu warteg, berharap Naya membuka sedikit saja untuk mendengarkan. Namun sebelum jarinya menyentuh kayu, langkahnya terhenti. Ada rasa gentar yang menusuk, rasa takut kehilangan sesuatu yang baru ia temukan. Ia akhirnya menurunkan tangannya dan melangkah mundur. Ia tidak siap memberikan jawaban yang mungkin bisa meruntuhkan kepercayaan Naya seketika.
Arga menghabiskan sisa malam itu duduk di pinggir jalan, di dekat gerobak bakso yang sudah tutup. Ia menatap kosong ke arah trotoar, mengingat setiap kata Justin, setiap tatapan Naya, dan setiap kebohongan yang ia ciptakan sejak ia pertama kali memutuskan menyamar. Ia pikir peran kecilnya sebagai tukang parkir hanya sementara, hanya pelarian singkat dari tekanan yang menghimpit. Namun sekarang ia mengerti, pelarian itu telah menariknya masuk terlalu dalam. Pagi datang tanpa Arga sempat memejamkan mata. Lampu jalan padam perlahan, digantikan cahaya matahari yang pelan merayap ke tepian bangunan. Ketika pedagang mulai berdatangan membuka lapak mereka, Arga berdiri lemah, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu ia tidak bisa lari dari kenyataan. Pak Giono tiba pertama kali seperti biasa. Melihat Arga dengan mata merah dan wajah letih, pria tua itu langsung paham bahwa sesuatu terjadi semalam. Namun ia tidak bertanya. Pak Giono hanya menepuk bahu Arga, menawarinya teh hangat dari termos kecilnya. Arga menerimanya dengan senyum yang dipaksakan. Teh itu panas, namun ia tidak merasakan apapun selain kekosongan. Ketika Naya membuka wartegnya, Arga menoleh dengan cepat. Namun Naya hanya memberi senyum yang terlalu tipis, terlalu formal. Tidak ada kehangatan seperti hari-hari sebelumnya. Ia masuk ke dalam tanpa bicara panjang. Itu menusuk Arga lebih dalam daripada teriakan siapapun. Ia mencoba membantunya membawa beberapa bahan masakan, tetapi Naya hanya berkata bahwa ia bisa mengurus semuanya sendiri. Arga mundur setengah langkah, merasakan jarak yang tiba-tiba sangat jauh. Siang itu berjalan lambat, namun penuh ketegangan halus yang hanya mereka berdua rasakan. Pelanggan datang silih berganti, namun Naya tidak banyak menatap ke arah Arga. Jikapun ia menoleh, tatapannya cepat beralih seolah ia takut melihat lebih dalam. Menjelang sore, saat kawasan kuliner mulai ramai kembali, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Seorang wanita elegan turun dari mobil sedan mewah yang berhenti di depan area parkir. Wanita itu mengenakan pakaian mahal, rambutnya disisir rapi, dan aksesorisnya memantulkan cahaya sore. Arga membeku. Wanita itu adalah Clara. Clara berjalan langsung ke arahnya, tanpa peduli bahwa Arga mengenakan rompi parkir lusuh dan celana yang warnanya sudah memudar. Tanpa peduli bahwa puluhan mata sedang menatap mereka. Ia berdiri tepat di depan Arga, menatapnya dengan campuran marah, malu, dan jijik. Clara menanyakan dengan suara lantang apa yang Arga lakukan di tempat seperti itu. Apakah benar kabar yang ia dengar bahwa Arga menyamar seperti orang miskin? Apakah Arga sudah kehilangan akal? Setiap kata Clara terdengar seperti tamparan. Arga mencoba menurunkan suaranya, memintanya bicara di tempat lain. Namun Clara semakin keras. Ia menuduh Arga mempermalukan dirinya dan keluarga. Ia menyebut bahwa Arga seharusnya tampil sebagai pria sukses, bukan menjadi tontonan sebagai tukang parkir. Suara Clara menarik perhatian banyak orang, termasuk Naya yang keluar membawa pesanan pelanggan. Ketika mata Naya melihat Arga dan Clara berdiri berhadapan, wajahnya langsung pucat. Ia berhenti di ambang pintu, tidak bergerak. Clara, yang melihat Naya memperhatikan mereka, mendekat ke arah warteg dengan tatapan menilai. Ia bertanya dengan nada menghina apakah ini alasan Arga hilang dari dunia. Apakah Arga benar-benar jatuh sedalam itu hingga mendekati wanita warteg? Nada Clara menusuk, dingin, dan menghancurkan tanpa ampun. Arga merasakan darahnya mendidih. Ia melangkah cepat dan berdiri di antara Clara dan Naya. Dengan suara yang jauh lebih keras daripada sebelumnya, Arga meminta Clara berhenti merendahkan orang yang tidak bersalah. Orang yang bekerja keras dengan cara jujur. Kata-kata itu membuat beberapa pelanggan yang mendengar mengangguk kecil, seakan mereka ikut merasakan ketidakadilan yang melintas di hadapan mereka. Clara terkejut. Ia tidak pernah melihat Arga semarah itu. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi ejekan. Clara tertawa pelan, lalu berkata bahwa ia mengerti sekarang kenapa Arga ditinggalkan. Karena ternyata Arga terlalu mudah jatuh dalam kehidupan kelas bawah. Naya memejamkan mata pelan, seolah kata-kata itu mengenai dirinya secara langsung. Tidak tahan lagi, Arga berkata dengan suara tegas bahwa Clara tidak punya hak berbicara seperti itu. Ia juga menyatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan ia tidak ingin Clara mengusiknya lagi. Clara terpaku. Tidak pernah sebelumnya Arga berbicara sekeras itu. Namun akhirnya ia berbalik, mengeluarkan kata terakhir yang membuat udara sekeliling membeku.
Clara berkata bahwa ia menyesal pernah bertunangan dengan seseorang yang tidak tahu jati dirinya sendiri. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu yang berputar di udara. Keheningan panjang menyelimuti kawasan itu. Semua orang kembali pada aktivitas, namun suara mereka terdengar jauh. Arga menoleh ke arah Naya, tetapi Naya tidak menatap balik. Ia menunduk, memegang nampan yang sejak tadi tidak ia letakkan. Ia tampak goyah. Arga ingin mendekat. Ia ingin menjelaskan sebelum semuanya terlambat. Namun Naya hanya berkata dengan suara lirih bahwa ia butuh waktu. Kemudian ia masuk ke dalam warteg dan menutup pintu perlahan. Tidak membanting. Tidak marah. Justru makin menakutkan karena sunyi. Arga tetap berdiri di tempat, merasakan sesuatu di dalam dadanya runtuh pelan. Kata-kata yang ingin ia ucapkan menggumpal di tenggorokan. Ia tahu dinding kebohongannya telah sepenuhnya retak. Sekarang ia takut retakan itu menjadi jurang yang memisahkannya dari Naya. Sebuah jurang yang semakin melebar setiap detik. Naya menjauh dengan langkah pelan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arga berdiri lama di depan warteg yang kini tertutup rapat. Suara sendok dan wajan dari dapur tidak terdengar seperti biasanya. Tidak ada aktivitas yang menunjukkan Naya sedang memasak. Sunyi itu menusuk lebih dalam daripada amarah siapapun. Sunyi itu adalah tanda bahwa Naya sedang mencoba memahami sesuatu yang terlalu berat. Pak Giono mendekat perlahan. Pria tua itu bertanya apakah Arga ingin bercerita. Arga menggeleng, menatap tanah. Ia mengatakan bahwa kebenaran hidupnya terlalu jauh dari apa yang ia tunjukkan selama ini. Pak Giono menghela napas panjang, lalu berkata bahwa setiap manusia punya masa lalu. Namun menyembunyikan diri dari orang yang ingin kita lindungi justru bisa melukai lebih dalam. Ucapan itu menampar Arga dengan lembut namun tajam. Ia tahu ia tidak bisa menunda lagi. Saat malam turun, lampu warteg kembali menyala sedikit. Arga mendekati pintu dan mengetuk pelan. Tidak ada respons. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini dengan suara yang hampir memohon. Pintu terbuka beberapa sentimeter. Naya berdiri di baliknya. Wajahnya letih, matanya sembab, namun ia tetap berdiri tegak. Ia bertanya dengan suara pelan, apa yang ingin Arga katakan? Arga mengambil napas panjang. Setiap kata terasa berat, tetapi harus ia keluarkan. Ia mengakui semuanya, bahwa ia bukan tukang parkir, bahwa ia adalah direktur sebuah perusahaan besar yang memilih menyamar karena patah hati, karena tekanan, karena kehilangan dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah berniat membohongi Naya, tetapi waktu berjalan terlalu jauh tanpa ia sadari. Naya menunduk, air mata jatuh perlahan ke lantai. Bukan karena marah, tetapi karena kecewa. Ia berkata bahwa yang menyakitkan bukan identitas Arga, tetapi kenyataan bahwa ia melihat Arga sebagai sosok sederhana yang jujur. Ia bicara bukan dengan nada keras, tetapi dengan suara yang perlahan pecah. Ia kemudian bertanya, apakah makanan yang ia masak, tawa kecil yang mereka bagi, dan perhatian yang ia beri, semuanya hanya terlihat kecil dan tidak berarti bagi pria sekaya Arga? Arga tertegun. Ia segera menjawab tidak. Ia berkata bahwa justru Naya membuatnya merasa hidup kembali. Bahwa semua kedekatan mereka adalah nyata. Bahwa tidak ada satu hal pun yang ia rasakan yang palsu. Namun Naya mengusap air matanya. Ia berkata bahwa hatinya butuh waktu untuk mempercayai itu. Waktu untuk memahami apakah Arga mendekatinya sebagai pria biasa, atau sebagai pria dengan dunia yang jauh lebih tinggi dari hidupnya. Perlahan, pintu warteg menutup kembali. Tidak keras, tidak tiba-tiba. Namun cukup untuk membuat Arga merasakan jarak yang begitu dalam. Dan malam itu, Arga menyadari bahwa kebenaran yang terlambat bisa lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Namun ia juga tahu bahwa diam bukan lagi pilihan jika ia ingin memperbaiki semua yang telah ia retakan. Keesokan paginya, Arga datang lebih awal. Udara masih basah oleh embun. Sinar matahari baru merayap di balik gedung. Ia berdiri di depan warteg yang pintunya masih tertutup, berharap bisa berbicara lagi dengan Naya. Namun setelah 1 jam menunggu, Naya tetap tidak keluar. Pak Giono datang dan hanya bisa menepuk bahu Arga. Pria tua itu berkata dengan lembut bahwa beberapa luka hanya bisa disembuhkan oleh waktu, bukan oleh kata-kata. Namun waktu yang berjalan tanpa usaha juga bisa membuat luka itu semakin dalam. Ucapan itu membuat Arga mengambil keputusan yang lebih besar dari sekadar meminta maaf. Di siang hari,
Arga kembali ke perusahaan hanya untuk mengurus satu hal. Ia menemui tim internal dan mengajukan program kerja sama baru. Program yang memungkinkan usaha kecil seperti warteg menyediakan catering makanan untuk proyek kantor. Ketika ditanya alasan, Arga menjawab singkat bahwa perusahaan harus lebih dekat dengan rakyat kecil. Tidak ada satupun yang curiga, karena Arga selalu dikenal tegas dan visioner. Namun langkah itu hanyalah awal. Ia kembali ke kawasan kuliner ketika matahari hampir terbenam. Kali ini ia membawa sesuatu. Sebuah map berisi kontrak kerjasama yang sederhana, tidak rumit, dan tidak mengikat. Kontrak yang memberi kesempatan bagi warteg Naya untuk menyuplai makanan bagi puluhan pekerja proyek setiap hari. Kontrak yang bisa mengangkat beban utang, biaya rumah sakit ayahnya, dan tekanan dari pemasok seperti Randi. Ketika Naya akhirnya keluar warteg untuk membuang sampah, Arga mendekat perlahan. Ia tidak ingin memaksa. Ia hanya berdiri beberapa langkah dan memanggil namanya dengan suara pelan. Naya menoleh. Masih ada jarak di mata itu. Arga langsung menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk meminta maaf lagi. Ia datang membawa sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Ia menawarkan peluang yang jujur, tanpa niat menekan, tanpa niat balas budi. Hanya peluang yang lahir dari ketulusan. Naya menatap map di tangan Arga. Tangannya ragu saat menyentuhnya. Ketika ia membaca isi kontrak singkat itu, matanya mulai bergetar. Ia membaca ulang beberapa kali, memastikan tidak ada jebakan atau janji yang terlalu manis. Namun semua tertulis sederhana, bersih, transparan. Arga berkata bahwa ia ingin bekerja sama sebagai dua orang dewasa, bukan sebagai direktur yang kasihan pada pemilik warteg, namun sebagai seseorang yang percaya bahwa usaha Naya layak mendapat kesempatan. Beberapa detik yang sunyi berlalu. Kemudian Naya menutup map itu dan menatap Arga. Air mata tidak lagi jatuh, namun suaranya pelan ketika ia bertanya, apakah ini karena ia merasa iba? Arga menggeleng. Ia menjawab dengan suara mantap bahwa ini bukan iba. Ini adalah rasa hormat. Rasa hormat pada perempuan yang bekerja tanpa menyerah meski hidup terus menguji. Untuk pertama kalinya sejak semua retak, Naya tidak menunduk atau menjauh. Ia hanya terdiam, memegang map itu erat, seolah memegang secercah harapan yang baru hadir dalam hidupnya. Arga tidak meminta jawaban hari itu. Ia hanya berkata bahwa ia akan terus membuktikan ketulusannya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan langkah yang nyata. Ketika malam turun, Naya kembali masuk ke dalam warteg sambil membawa map itu. Pintu menutup pelan. Namun kali ini terasa berbeda. Tidak lagi seperti dinding yang memisahkan. Lebih seperti pintu yang perlahan mulai membuka. Memberi Arga harapan yang selama ini tidak berani ia sentuh. Pagi berikutnya, Arga kembali berdiri di depan warteg dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak tahu apakah Naya sudah membaca seluruh isi kontrak itu, atau apakah ia akan menerimanya. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi digerakkan oleh penyesalan, tetapi oleh keyakinan bahwa ia ingin berjalan jujur hingga akhir. Ketika pintu warteg terbuka, Naya muncul dengan wajah yang tidak lagi setegang kemarin. Masih ada kehati-hatian di matanya, namun ada pula rasa percaya yang mulai tumbuh perlahan. Ia menyapa Arga dengan suara kecil tetapi tidak lagi menjauh. Tanpa banyak kata, ia menyerahkan map kontrak yang telah ditandatangani. Arga terkejut. Ia tidak menyangka keputusan itu datang secepat ini. Naya berkata bahwa ia sempat membaca semuanya berkali-kali semalam. Ia melihat bahwa tidak ada niat buruk di balik tawaran itu. Tidak ada jebakan. Tidak ada dominasi. Hanya kesempatan yang jujur. Arga menahan napas. Rasanya seperti ada beban yang dilepas dari pundaknya setelah berminggu-minggu menekan. Namun sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih, Naya menambahkan bahwa menerima kontrak tidak berarti ia langsung membuka hati. Ia masih membutuhkan waktu untuk benar-benar percaya pada Arga sebagai pribadi, bukan sebagai direktur yang melihat dunia dari atas. Arga mengangguk. Ia menghormati itu. Ia tidak ingin memaksa apapun. Hari itu berjalan dengan suasana yang berbeda. Pelanggan datang lebih ramai dari biasanya, meski tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu dapur. Naya memasak dengan lebih bersemangat, dan sesekali membiarkan dirinya berbicara singkat dengan Arga tanpa rasa canggung berlebihan. Senyumnya mulai kembali, meski tidak selebar dulu. Namun senyum itu nyata. Dan itu lebih dari cukup. Menjelang sore,
Warteg akhirnya sepi. Naya duduk di bangku panjang di teras, menatap langit yang mulai menguning. Arga duduk di sampingnya, namun memberi jarak yang sopan. Keduanya tidak berbicara untuk beberapa saat. Angin sore meniup aroma sisa masakan, menciptakan suasana damai yang sulit dijelaskan. Naya akhirnya berkata bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Namun ia percaya bahwa orang yang berani berubah layak diberi ruang untuk membuktikan diri. Arga mendengar setiap kata itu dengan hati yang hangat. Ia tidak memotong. Ia tidak mencoba menjelaskan. Ia hanya menerima. Ketika Naya menoleh, ada ketenangan dalam tatapannya. Ia berkata bahwa sejak Arga datang sebagai tukang parkir, ia merasa ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai pemilik warteg kecil, tetapi sebagai manusia. Itu yang membuatnya tersentuh. Itu pula yang membuatnya takut ketika tahu Arga menyembunyikan identitas. Arga menunduk, merasa bersalah. Namun Naya menyentuh lengan bajunya pelan. Sentuhan itu ringan, tetapi membuat jantungnya berdebar keras. Ia berkata bahwa ia siap memberikan kesempatan. Bukan kesempatan untuk Arga sebagai direktur, tetapi untuk Arga sebagai pria yang berusaha jujur, meski pernah salah langkah. Ketika matahari terbenam sepenuhnya, Arga melihat sosok Naya tidak lagi sebagai wanita yang hanya ia kagumi dari kejauhan. Ia melihatnya sebagai rumah, sebagai tempat di mana ia menemukan dirinya kembali. Dan sore itu, tanpa perlu deklarasi besar atau janji berlebihan, keduanya tersenyum kecil. Senyum yang menandai awal dari cinta yang tumbuh bukan dari kemewahan, tetapi dari kejujuran yang akhirnya menemukan jalannya. Cerita baru mereka